Begitupun di dalam Sefer Shemot, kitab Keluaran, Perek Ashrim, pasal ke-20, Misfar ayat Shnei 2, Anochi Yod-Heh-Vav di situ. Anochi Yod-Heh-Vav Elohecha. Aku adalah Yahweh. Aku adalah Yod-Heh-Vav. Meskipun orang-orang Yahudi mensakralkan nama ini dengan menggunakan kata lain ya, Anochi Hashem, Anochi Adonai Elohecha. Tetapi tertulis di dalam kitab suci bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, meskipun mereka tidak berani untuk membacakannya, tertulis di situ. Ini saya punya Alkitab berbahasa Ibrani, Biblia Hebraika, tertulis Yud He Vav He. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu kemudian mengutip atau mentranslate ya kata Elohim menjadi Allah, sedangkan Allah ini adalah proper name. Elohim ini sebetulnya terjemahan yang cocok adalah ilah. Makanya jangan ada padamu ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba lihat Allah. Di situ sangat jelas sekali, Allah itu proper name, nama pribadi, nama sesembahan orang Islam, bukan nama sesembahan orang Kristen. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Teman-teman sudah mendengar tadi pernyataan dari Saudara Nandar. Dia mengkritik pernyataan dari Saudara Didit Yuli tentang penggunaan kata Allah di dalam Alkitab adalah sebagai generic name, bukan proper name atau nama pribadi. Tetapi di dalam video tadi Saudara Nandar mengkritik pernyataan Saudara Didit Yuli. Dan yang menariknya adalah pernyataan Saudara Nandar ini dianulir oleh gurunya sendiri, yaitu Saudara Ustadz Kainama. Dan berdasarkan pernyataan Ustadz Kainama, kata Elohim disamakan dengan Allah. Sementara pernyataan dari Saudara Nandar tadi, kata Elohim itu padanannya dengan ilah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Kainama berikut ini. Ini bacanya beresit, bara. Aku mau, Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis, silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate, Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani, Arab. Masukkan sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Kemudian mengutip atau mentranslate ya kata Elohim menjadi Allah, sedangkan Allah ini adalah proper name. Elohim ini sebetulnya terjemahan yang cocok adalah ilah. Makanya tonton terus ini channelnya, YouTube-nya ini, tonton terus, share. Kalau nggak suka, jempolnya ke bawah, ya nggak apa-apa, kasih aja. Yang penting dia banyak yang nonton. Halo teman-teman, kita udah dengarkan bagaimana kedua pernyataan dari Saudara Nandar dan Ustadz Kainama, di mana kedua pernyataan mereka ini saling bertentangan. Menurut Saudara Nandar, kata Elohim itu harusnya diterjemahkan menjadi ilah. Sementara menurut Ustadz Kainama, kata Elohim adalah Allah, yaitu nama Allah. Padahal di berbagai pertemuan, Saudara Nandar memanggil Ustadz Kainama sebagai gurunya. Dan kali ini kita melihat guru dan murid tidak sejalan. Untuk diketahui, di dalam ajaran kekristenan, kata Allah itu sendiri bukanlah nama pribadi, tetapi generic name. Oleh karena itu, dalam setiap terjemahan Alkitab,
kata itu berubah-ubah. Contohnya dalam bahasa Inggris, God, dalam bahasa Indonesia, Allah, dalam bahasa-bahasa lain, tergantung bagaimana bahasa-bahasa tersebut memanggil pencipta mereka. Dan yang menariknya, di dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, ada beberapa penterjemah menerjemahkan kata Allah yang adalah proper name itu menjadi God. Jika memang kata Allah itu adalah proper name atau nama pribadi, harusnya tidak bisa diterjemahkan. Seperti yang teman-teman lihat di samping ini, ada terjemahan Abdul Halim menerjemahkan kata Allah menjadi God. Dari sini kita bisa melihat jika kata Allah itu adalah proper name atau nama pribadi, harusnya tidak bisa diterjemahkan menjadi God, karena itu adalah nama pribadi. Dari terjemahan ini kita bisa melihat bahwa kadang Allah itu jadi proper name, kadang jadi generic name. Mungkin tujuannya untuk menarik para pembaca bahasa Inggris dan tidak risih ketika mereka melihat kata Allah di dalam terjemahan tersebut. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Saudara Nandar dan juga Ustadz Kainama. Mungkin mereka harus duduk bersama untuk menentukan apakah kata Allah itu adalah proper name atau generic name. Jangan lupa tetap bawakan saudara-saudara kita Muslim dalam doa, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.